Di tahun 2024 BOSP penyaluran lebih cepat, dan pastinya setiap satuan pendidikan bergembira mendengar kabar itu. Namun ada ketentuan yang baru juga di tahun anggaran 2024. Ingin tahu apa saja? Simak terus videonya hingga selesai ya. Oke teman-teman, di sini adalah ketentuan BOSP tahun 2023, yang mana untuk dana BOS dulunya di tahun 2022 ada 3 tahap, kemudian di tahun 2023 menjadi 2 tahap penyaluran. Kemudian untuk dana BOP PAUD maupun BOP kesetaraan ini tidak ada perubahan, terkecuali ada penyaluran BOP kinerja di tahun 2023 bagi satuan pendidikan PAUD dan juga kesetaraan ya teman-teman. Itu adalah pembaruannya. Nah, di sini untuk kebijakan atau ketentuan BOSP tahun 2024 untuk semua satuan pendidikan, yang mana teman-teman pastinya sudah tahu bahwa penyaluran di tahun 2024 ini lebih cepat dan sudah salur di bulan Januari kemarin. Dan juga di tahun 2024 ada ketentuannya yang terbaru bahwa untuk syarat salur ini mengacu pada tahun anggaran sebelumnya untuk yang tahap 1. Yang mana di sini adalah ketentuannya hanya selesai lapor untuk keseluruhan BOP reguler di tahun anggaran 2023 yang sudah dilaporkan di bulan Desember, dan teman-teman pastinya sudah menerima di bulan Januari untuk akhir-akhir minggu kemarin. Kemudian untuk syarat penyaluran tahap 2 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah lapor BOSP 2023 reguler dan BOSP kinerja. Bagi yang satuan pendidikan menerima, kapan batas waktunya nanti kita bahas di belakang. Kemudian yaitu lapor sisa dana, ini ada di tahap 2 untuk verifikasinya. Kemudian lapor penyesuaian belanja barang dan jasa ada di tahap 2. Ini adalah syarat-syarat untuk penyaluran tahap 2-nya teman-teman, yang mana 2023 tahap 1 ini realisasinya pasti di bulan 3 atau 4 karena prosesnya ada di awal, dan di tahun 2024 ini prosesnya ada di penyaluran tahap 2 nantinya. Itu perbedaannya hanya dibalik ya teman-teman dari tahun 2023. Makanya salurnya bisa lebih cepat bagi yang sudah lapor untuk menyelesaikan tahun anggaran sebelumnya. Ini ya. Lalu apakah penyaluran BOSP tahun 2024 tahap 2 juga secepat tahap 1? Menurut teman-teman bagaimana? Ini adalah kebijakan syarat penyaluran BOSP di tahap 1. Karena dipercepat, makanya di tahap 1 ini yang penting lembaga sudah masuk SK penerima BOSP tahun anggaran 2024 dan juga input lembar kerja RKAS-nya tahun 2024 dan sudah disetujui di awal Januari, dan pastinya sudah melakukan pelaporan BOSP reguler tahun 2023. Apabila ketiga syarat ini sudah dilampaui, maka teman-teman pasti disalurkan untuk dana BOSP-nya di gelombang 1. Dan apabila yang belum disalurkan, pastinya ada yang bermasalah di antara nomor 2 dan 3. Ini ya. Nah, ini adalah kebijakan penyaluran BOSP tahap 2 tahun 2024. Yaitu yang pertama, menerima BOSP reguler tahun 2024 tahap 1. Kemudian input perubahan lembar kerja RKAS tahap 2 apabila ada revisi nantinya. Nomor 3, pelaporan BOSP reguler dan BOSP kinerja. Jadi bagi teman-teman BOSP kinerja yang belum selesai lapor bisa diselesaikan sebelum batas waktu untuk pelaporan di tahap 1. Seperti itu ya, baik di RKAS maupun BOP salur. Kemudian nomor 4, pelaporan BOSP reguler 2024 tahap 1 ini minimalnya 50%. Jadi pasti yang disalurkan juga sudah dilaporkan untuk BOSP 2024 tahap 1. Makanya ini nanti adalah syarat-syarat di tahap 2. Lebih banyak dan pastinya nanti teman-teman perlu untuk
maksimalkan dalam pelaporannya. Nah, ini adalah jadwal penyaluran BOSP teman-teman. Di sini ada beberapa satuan pendidikan yang belum salur hingga saat ini di tahap 1. Tadi sudah saya jelaskan di depan bahwa ada ketentuan yang belum dipenuhi untuk syarat salur di gelombang 1. Mungkin dari lembar pengesahan RKAS-nya ataupun pelaporan BOSP tahun 2023 yang belum selesai di bulan Desember. Itu ya. Kemudian apakah bisa salur nantinya? Bisa teman-teman, karena jadwal penyaluran adalah 6 gelombang. Nanti teman-teman bisa ditunggu untuk bulan Februari, minggu-minggu depan ini dan juga minggu selanjutnya. Kemudian di bulan Maret juga sama, di minggu pertama dan minggu kedua. Seperti itu ya teman-teman, hingga bulan Juni untuk penyaluran gelombang 6. Jadi yang disalurkan di bulan Juni harap bisa segera menggunakan atau melaporkan dananya dan juga menyelesaikan BKU pada RKAS dalam waktu 1 bulan. Kemudian nanti di tahap 2 ini yang sudah sesuai dengan ketentuan bahwa sudah menyelesaikan semuanya, sudah melakukan intinya untuk di tahap 2 yang sudah sesuai RKAS ini nanti pasti akan lebih mudah dalam pelaporan, dan pelaporannya juga apabila tepat waktu di bulan Juni akan disalurkan di bulan Juli, walaupun batas pelaporan BOSP itu ada di bulan Juli ya teman-teman. Apabila teman-teman lambat 1 bulan maka akan mundur kurang lebih 1-2 bulan, seperti itu ya. Dan yang paling akhir untuk penyaluran tahap 2 ada di bulan Oktober. Jadi hanya 4 bulan, dan apabila ada keterlambatan pelaporan setiap bulannya sudah ditentukan maka akan dikurangi presentasenya. Seperti itu, setiap bulannya akan naik 1% ya teman-teman. Nah, ini adalah skema pemotongan penyaluran apabila ada keterlambatan, dan juga nanti ada di bulan tahap 2 apabila memiliki silpa nanti akan dipotong silpanya di tahap 2 teman-teman, tidak di tahap 1. Karena apa? Tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa penghitungan sisa dana ada di tahap 2, dan pastinya nanti teman-teman yang sudah tutup BKU bulan Juni akan langsung dihitung untuk sisa dana dan juga melihat progres pelaporan tahun anggaran 2024 di tahap 1 yang sesuai ketentuan akan disalurkan di bulan Juli ini juga. Tetapi apabila tidak maka bisa mundur ya teman-teman hingga bulan Oktober. Nah, di sini adalah evaluasi percepatan penyaluran BOSP 2024 yang belum semuanya tahu untuk info ini, bahwa program prioritas benahi pada rapor pendidikan satuan pendidikan ini belum tersentuh pada perencanaan BOSP 2024. Jadi nantinya akan ada evaluasi dan juga revisi bagi yang tidak sesuai dengan rapor satuan pendidikannya. Kemudian nomor 2, perencanaan perbelanjaan masih banyak yang lebih belanja operasional, tidak mengedepankan belanja untuk peningkatan mutu pendidikan. Jadi ini yang menjadi bahan evaluasi nanti di tahap 2 juga. Kemudian nomor 3, masih terdapat belanja yang tidak sesuai dengan kode sub rekening pada RKAS. Ini kebanyakan karena pengguna baru di tahun ini yaitu BOP PAUD maupun BOP kesetaraan ini masih belum tahu kode rekening dan sub rekeningnya untuk maksud dari penggunaan dana tersebut. Seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang ada di PAUD dan juga kesetaraan bisa lebih banyak belajar lagi ya teman-teman. Ini yang wajib dipahami dalam penyaluran BOSP tahap 2.
Yang pertama, supaya nanti BOSP tahap 2-nya cepat salur, teman-teman sudah melakukan pelaporan BOSP reguler dan kinerja di tahun 2023 sampai batas waktu bulan Juli maksimalnya, dan apabila bisa diselesaikan bulan Juni untuk tutup BKU-nya, maka bisa segera diselesaikan supaya bisa salur untuk lebih cepat atau di gelombang 1 untuk tahap 2. Yang nomor 2, melakukan pelaporan sampai sinkronisasi penggunaan BOSP tahun 2024 tahap 1 adalah minimalnya 50%. Jadi di sini teman-teman juga harus melaporkan BOSP reguler di tahun 2024 selain melakukan pelaporan BOSP reguler atau kinerja di tahun 2023 bagi yang belum selesai. Kemudian nomor 3, pemotongan silpa tahun 2023 di penyaluran BOSP 2024 ada di tahap 2, tidak di tahap 1, karena untuk mempercepat proses penyaluran. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian satuan pendidikan yang sudah sesuai ketentuan bisa salur di gelombang 1 untuk BOSP 2024 tahap 2-nya. Jadi nanti bagi yang memiliki silpa akan dipotong nanti untuk salurnya di tahap 2, tidak di tahap 1 ya teman-teman. Ini yang belum banyak orang tahu karena untuk proses percepatan penyaluran. Oke teman-teman, mungkin itu untuk informasi terkait kebijakan di tahun 2024 untuk BOSP PAUD, BOS reguler, dan juga BOP kesetaraan. Jadi bagi teman-teman yang sudah sesuai ketentuan bisa dilaksanakan pelaporannya setiap bulan supaya lebih ringan dalam pelaporan tutup BKU nanti, supaya bisa salur lebih cepat. Itu ya teman-teman. Dan terima kasih bagi teman-teman yang selalu mengikuti video dari kami, dan kita akan bertemu kembali pada video selanjutnya. Terakhir kali saya ucapkan salam satu data, salam operator hebat, dan salam sehat untuk kita semuanya.